Waktu saya dapat judul ini, Bapak Ibu, judulnya adalah Kesempatan Emas dalam Hidup. Bapak Ibu tahu nggak? Hidup ini kan kita tahu adalah sebuah anugerah, ya, anugerah dari Tuhan tentunya. Dia yang punya hidup kita. Di mana kalau kita diizinkan ada di planet yang namanya bumi ini, ya, maka ini adalah sebuah penghargaan, ya. Tuhan pasti punya tujuan taruh saudara dan saya di bumi, benar nggak? Dan tentunya tujuan Tuhan adalah yang terbaik dong buat karyanya. Dia cipta Bapak Ibu Saudara dan saya dengan sebuah tujuan, ya, manusia, ya. Dan di setiap perjalanan kehidupan yang Bapak Ibu dan saya jalani, pasti Bapak Ibu akan temui momen-momen, ya. Ada peristiwa-peristiwa yang saudara dan saya akan temui. Sadar atau tidak, setiap momen itu kalau saudara amati dengan bijak. Makanya Tuhan mau kita menghitung hari. Menghitung hari itu artinya mengamati setiap momen dan mengambil manfaat atau mengambil makna di dalamnya itu. Dan itu pasti ada kesempatan emas yang sangat berharga, yang tujuannya bukan cuma sekedar euforia-euforia kita ada di bumi, tapi juga adalah sebuah persiapan untuk ada di dalam kekekalan. Wow. Dan belum tentu ini terulang kembali. Itu yang disebut dengan kesempatan emas. Artinya kesempatan berharga yang bisa saja nggak akan ada lagi. Ya. Dan mari kita lihat kesempatan apa sebenarnya kesempatan emas yang kita sedang jalani hari-hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, kesempatan emas yang Bapak Ibu sedang hadapi ini adalah kesempatan hidup di planet bumi. Benar nggak? Nggak semua orang punya kesempatan. Ada anak yang lahir, belum sempat lahir ke bumi, dia nggak sempat lihat matahari, dia udah anak keguguran misalnya. Ya, ada juga bayi yang lahir, belum sempat hidup, udah meninggal. Ataupun anak di dalam kandungan ibu yang belum lahir, ibunya udah keburu meninggal. Ya, ada orang-orang yang nggak punya kesempatan seperti begitu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang ada di Zoom, bisa buka Zoom, artinya sudah cukup dewasa, sehat, dan kuat. Saya juga ada di sini bisa berbicara. Ya, kita punya kesempatan hidup di dunia ini. Dan Bapak, Ibu tahu nggak? Planet yang saudara dan saya tinggali ini penuh dengan kekayaan. Bumi yang Bapak, Ibu, Saudara tinggali, ini penuh dengan kekayaan. Dan Tuhan menaruh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di muka bumi, bukan cuma sekedar untuk habis-habisan oksigen atau untuk habisin bahan makanan, tanah, saudara saya tinggali, untuk ambil tumbuh-tumbuhan, untuk ambil ikan di laut, untuk ambil marga satwa yang banyak yang bisa jadi makanan kita atau tumbuh-tumbuhan di luar sana, bukan. Ya, untuk penuh-penuhin bumi, bukan. Tapi Tuhan izinkan saudara dan saya tinggal gratis, hirup oksigen gratis, nikmati semua fasilitas bumi gratis, ada tujuannya dan ini sebuah kesempatan, ya. Ini adalah sebuah kesempatan. Saya ingat suatu waktu Bapak Ibu kami mendapat kesempatan, ya. Saya dengan sekeluarga, waktu itu anak-anak saya masih SD ya Bapak Ibu. Tiba-tiba ada teman kami yang teman Pastor Luther yang seorang pengusaha yang dia bilang gini, Pak, kami mau kasih hadiah ya, kasih sebuah ini kepada keluarga Bapak. Dan ternyata hadiahnya apa Bapak Ibu? Mau dikasih, dikirim untuk berlibur di Australia. Wow. Saudara tahu nggak, beberapa hari sebelumnya, anak saya itu yang perempuan waktu kita kumpul-kumpul di kamar, terus dia bilang begini, duh kepengennya Pak, kalau kita jalan-jalan ke Aussie gitu ya. Asal ngomong, terus saya bilang gini, ayo kita doa aja, pasti Tuhan. Dan beberapa hari kemudian, papanya ditelepon dan dikasih tahu, Pak, ini ada hadiah, Bapak mau nggak pergi dengan sekeluarga? Tadinya mau bareng, tapi akhirnya mereka bilang Bapak aja sekeluarga yang pergi, kami ada acara lain. Dan akhirnya ya udah, wow, kita berterima kasih. Dan saudara, kami difasilitasi, tiket ditanggung, hotel ditanggung, uang jajan dikasih, ya bahkan bisa beli oleh-oleh pula. Dan itu adalah sebuah kesempatan emas bagi kami. Dan kami menikmati itu karena itu adalah yang namanya kesempatan apa? Berlibur. Mereka mengirim kami untuk berlibur ke sana Bapak Ibu. Dan kami menggunakan itu sebagai sebuah tujuan untuk keluarga kami berlibur Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu juga misalnya punya kesempatan dari kantor untuk dikirim ke sebuah daerah dengan catatan ini adalah sebuah perjalanan dinas ya. Bapak Ibu dikirim pergi ke satu daerah untuk melakukan tugas kantor. Pastinya utusan itu berharap seperti orang yang tadi mengirim kami, mereka berharap kami bahagia, kami menikmati perjalanan liburan itu. Nah, orang yang utus Bapak Ibu dengan tugas kantor, tugas dinas, pasti punya kerinduan mereka bisa melakukan tanggung jawab kantor dengan baik, pulang dengan hasil yang terbaik. Semua orang yang diutus untuk pergi ke satu daerah, difasilitasi, ya, atau ke satu tempat, itu pasti ada tujuan. Dan Bapak Ibu tahu nggak sih, Tuhan itu menaruh Bapak Ibu Saudara dan saya di muka bumi ini, mengutus kita ada di muka bumi ini bukan asal, tapi ada sebuah tujuan. Dan betapa bahagianya hati Tuhan jika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan taruh Bapak Ibu Saudara dan saya di muka bumi. Bukankah ini sebuah kesempatan emas untuk kita ada di muka bumi, ya Bapak Ibu ya? Dan Kejadian 2 ayat 15 Bapak Ibu di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Tuhan membuat sebuah taman yang kita sebut Taman Eden, mengairinya dengan sungai-sungai ya, ada Pison, ada Gihon dan Saudara, lalu Tuhan menaruh manusia. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 15, boleh bantu multimedia, dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Multimedia boleh bantu tampilkan. Ya, oke. Dikatakan di sini bahwa Tuhan taruh Adam dan Hawa, manusia pertama di muka bumi, adalah untuk mengusahakan taman itu. Itu sebuah privilege. Ditaruh di tengah taman yang dilengkapi dengan semua fasilitas. Tidak ada kekurangan di sana. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kesempatan emas ini punya sebuah tugas. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, jangan kamu boleh mengusahakan taman ini, kamu boleh makan semua pohon dengan bebas. Tapi, ya, kata tapi meniadakan yang sebelumnya kalimat. Artinya, kamu boleh bebas nih nikmati hidup di muka bumi, kamu boleh manfaatin waktumu, kamu boleh pakai usahamu, tenagamu, uangmu dengan sebaik mungkin, tetapi ada sebuah perintah di sana. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wow. Saudara, di setiap kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kita hidup di muka bumi, dengar ya, ada sebuah perintah yang saudara dan saya harus garis bawahi, bahwa kita punya kesempatan emas dengan sebuah tujuan. Ingat ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang hidup sembarangan, tapi kita tahu nih tujuan apa saya ada di muka bumi. Dan di dalam perjanjian baru ditulis bahwa Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia. Artinya Bapak Ibu dan Saudara ditempatkan di muka bumi untuk menjadi orang yang membawa dampak. Ingat Bapak Ibu ada 3 jenis orang. Ada zero man, manusia nol, yang nggak punya dampak apa-apa, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ada juga yang namanya history maker, yaitu pembawa sejarah Tuhan, pembawa solusi bagi banyak orang. Tapi ada juga trouble maker. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau kita bilang kita garam dan terang, garam itu membawa rasa, ya, membawa rasa enak bagi satu makanan, ya kan? Garam itu juga mencegah pembusukan. Garam itu juga menjadi pupuk bagi tanaman. Dan kita menjadi terang, kita membawa dampak di mana ada kegelapan.
dunia ke depan akan semakin gelap, butuh terang dunia. Dan mari Bapak Ibu dan saya pastikan bahwa kita adalah pembawa terang Tuhan. Amin. Itulah hidup yang menggunakan kesempatan emas. Karena kita tahu ada tujuan Tuhan taruh kita di muka bumi. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, kesempatan emas adalah kita hidup di muka bumi. So pakai kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin, ya. Dan kalau kita tahu bahwa kita punya kesempatan hidup di muka bumi, maka yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, kesempatan emas yang kedua adalah, kalau bilang tentang kesempatan emas hidup, banyak orang punya kesempatan, ya. Orang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan, percaya dan tidak percaya, orang baik dan orang jahat, semua punya kesempatan emas. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu, ini kesempatan emas yang betul-betul emas. Apa itu? Kesempatan berjumpa dengan pencipta. Wow. Tidak semua orang hidup di muka bumi dan punya tujuan. Dan tidak tahu bahwa siapa penciptanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari kera, dari monyet. Siapa? Bapak Ibu tahu ya? Boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu siapa yang mengeluarkan teori, ya. Teori tentang manusia adalah berasal dari kera atau monyet. Siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak pelajaran? Pasti tahu ya? Ya, thank you Ibu Devi. Darwin Bapak Ibu ya. Kita dulu belajar teori Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera, monyet. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau saya nggak tuh. Amin. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Jadi kalau kita bilang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan dan kita kera, berarti Tuhan kita monyet dong. Ya kan Bapak Ibu? Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, Saudara, dan saya diciptakan serupa dengan Tuhan. Dan kalau kita ada di muka bumi, maka harus kita mengalami yang namanya encounter with God. Ya. Saya sejak kecil lahir Kristen Bapak Ibu. Dan belasan tahun, bahkan hampir 20-an tahun lebih, saya berjalan dalam kekristenan tanpa mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya Kristen, Bapak Ibu. Saya tahu firman, saya baca firman, ya, saya pergi ke gereja, tetapi hidup saya kompromi. Hari ini saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, besok saya bisa bohong. Saya bisa melawan mama saya, ya. Saya bisa jadi orang yang bergaul bebas sembarangan. Tetapi satu waktu saya mengalami kesempatan emas. Saya mengalami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika saya mengalami itu, 180 derajat, jangan 360 ya Bapak Ibu. Kalau 360 kan berputar, kembali lagi ya. 180 derajat saya berubah. Yang tadinya saya berjalan menuju kepada kebinasaan, Tuhan rubah jalan kehidupan saya 180 derajat. Dulu hidup saya sia-sia, nggak ada tujuan. Saya hidup yang penting makan, minum, bersenang-senang, ya, nikmati masa muda, saya happy-happy. Tapi ketika Tuhan menjamah hidup saya, menjamah hati saya, hidup saya berubah 180 derajat. Saya tahu, saya punya tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan. Alkitab mencatat tokoh-tokoh penjahat yang tadinya hidup dalam kejahatan. Saulus, pembunuh orang Kristen, orang yang jahat, sangar luar biasa. Tapi ketika dia mengalami encounter with God, dia berubah menjadi Paulus. Ya, Abraham dari Abram, kemudian Tuhan rubah menjadi Abraham, bapak segala orang beriman. Yakub yang adalah penipu, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mengubah dia menjadi Israel. Wow, pangeran Allah. Penipu menjadi pangeran Allah. Rahab, seorang pelacur, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubah dia, melahirkan keturunan Tuhan Yesus Kristus. Siapapun Bapak Ibu, dari latar belakang apapun, dari status ekonomi apapun Bapak Ibu, ketika Anda mengalami encounter with God, hidupmu nggak akan pernah sama lagi. Saya beberapa kali, bahkan tadi baru saya ada counseling dengan beberapa teman yang mereka merasa hidup mereka tuh udah minus. Nggak mungkin lagi bisa diperbaiki. Saya bilang, bisa. Di dalam Yesus selalu ada jaminan kata ini. Bisa. Kamu mampu, sanggup. Bukan karena kamu mampu atau sanggup. Tapi karena Yesus yang menyanggupkan kita. Haleluya.
Darahnya yang tercurah beberapa hari ke depan, kita akan merayakan hari Paskah, hari Jumat Agung, memperingati tentang sebuah kekuatan kuasa yang sangat luar biasa yang dicurahkan melalui penebusan darah Yesus. Dan di dalam penebusan darah Yesus tidak ada kata mustahil bagi orang yang percaya. Apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, ya, mungkin dari keadaan kesehatanmu, mungkin dari keadaan status masalah ekonomimu, mungkin dari masalah pelanggaran atau kesalahan yang menurut saudara, aduh ini udah semerah kermisik, gak mungkin lagi bisa pulih. Tapi saya beritahu bagi Bapak Ibu, saudara, gak ada kata mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Darah Yesus masih segar untuk mau menolong Bapak Ibu saudara sampai hari ini, untuk menebusmu daripada semua permasalahan hidupmu. Asal kita percaya, haleluya, asal kita beriman. Dan musuh iman itu apa Bapak Ibu? Perasaan. Perasaan itu pendusta, tapi iman itu kebenaran. Selama Bapak Ibu dan saya percaya dan beriman bahwa apapun kondisi saya, Tuhan bisa pulihkan. Imanmu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara ingat Abraham? Tidak ada dasar untuk berharap. Dia udah impoten. Saranya sudah mati haid Bapak Ibu. Umurnya udah tua. Tapi karena janji Allah bilang, aku akan memberi kamu keturunan. Dan ini kesempatan emas buat Abraham. Berjumpa dengan pencipta, mendengar janjinya. Dan dia aminkan itu. Maka jadi kenyataan. Abraham melahirkan Ishak. Wow. Di hari usia lanjut, seorang kakek yang impoten, nenek yang sudah menopause istilahnya, tapi bisa melahirkan anak. Bahkan Alkitab mencatat, setelah Sarah meninggal, Abraham menikah dengan keturah. Dan saudara tahu, Abraham dari keturah punya lagi anak, saudara. Wow, punya 6 anak kalau nggak salah Bapak Ibu. Wow, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah kemustahilan yang bisa terjadi ketika Anda mengalami kesempatan emas kedua, perjumpaan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, bukan saja dalam perjalanan kita yang belum bertemu dengan Tuhan, tapi bisa kesempatan kedua itu juga adalah pemulihan. Ada banyak orang yang sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi di tengah jalan mereka jatuh, dan mereka berpikir, wah, nggak mungkin lagi bisa pulih. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, saya izinkan saya beritahu ini kepada Bapak Ibu, banyak contoh di dalam Alkitab. Petrus pernah menyangkal Tuhan, tapi ketika dia datang dan dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, pengakuan buat Tuhan itu penyelesaian. Asal kita betul-betul mau bertobat, tidak berobat. Berobat itu hari ini kita bertobat, besok kumat, ya. Itu namanya tomat. Tomat itu tobat kumat, Bapak Ibu, ya. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Kita adalah orang-orang yang sekali bilang, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Dan Petrus bertobat dari seorang yang menyangkal Yesus. Tapi karena dia mau bertobat kembali, Tuhan rubah dia menjadi rasul besar. Yang di atasnya Alkitab mencatat, didirikan gereja Tuhan. Rasul, dia menjadi rasul. Yang dikatakan, engkau Petrus, engkau Petra, batu-batu kecil. Petra yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus, ya. Di atas batu karang ini, di atas dasar rasul-rasul termasuk Petrus, Tuhan mendirikan gerejanya. Bapak, Ibu, dan saya punya kesempatan emas ini kalau Anda berjumpa dengan Yesus. Yudas itu sebenarnya bisa mengalami yang namanya kesempatan emas, pemulihan. Tapi karena dia menghakimi dirinya sendiri, dia nggak terlalu yakin dengan kuasa kasih Tuhan yang bisa mengubah hidupnya, maka dia gantung diri. Bapak, Ibu, apapun kondisimu hari ini, jangan pernah menyerah. Kita kalah bukan saat kita gagal, tapi kita kalah saat kita menyerah. Saya berdoa, apapun kondisi Bapak, Ibu, Saudara hari ini, percayalah bahwa ada kesempatan emas yang kedua ketika Anda mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Wow. Yang ketiga Bapak Ibu, apa kesempatan emas yang kita bisa dapati dalam hidup? Kalau pertama tadi kesempatan kita hidup di bumi, yang kedua kita mengalami encounter with God sehingga dia bisa mengubah hidup kita yang dari yang lama menjadi baru, bahkan yang baru yang sudah rusak diperbaiki kembali.
Maka yang ketiga adalah kesempatan Bapak Ibu dan saya berinvestasi dalam kekekalan. Wow. Nah, tadi saya dicuplik di awal, saya bilang kan bagi Bapak Ibu, ini khotbah saya dapat di pesawat. Ya, ceritanya gini Bapak Ibu. Jadi, waktu kami check-in, ternyata semua kursi udah full yang berdua. Ya, kecuali di paling belakang. Dan saya bilang sama suami saya, aduh, nggak usah deh, kita ada 2 kursi yang di emergency seat, itu emergency depan dan emergency belakang di bagian tengah yang kosong. Lalu saya bilang sama suami saya begini, udah ambil aja itu, entar pasti deh ada orang yang mau bermurah hati tukar tempat, ya pasti kita bisa lah duduk berdua gitu. Dan saya yakin banget. Kenapa saya yakin banget? Karena saya tuh berpikir gini, saya selalu suka nabur, maksudnya kalau orang butuh apa di pesawat atau apa, saya selalu kalau saya sendiri atau apa, saya selalu akan berpikir gimana ya aku bisa, ya udah aku bantu atau aku tuker atau apa gitu. Jadi saya berpikir, aku tuh yakin banget orang yang murah hati diberi kemurahan gitu. Jadi saya yakin banget ada orang yang akan bermurah hati tukar tempat. Dan akhirnya singkat cerita, dengan PD-nya, saya di emergency seat depan, suami saya di emergency seat belakang. Waktu saya naik, suami saya sudah duduk duluan, dan ada satu bapak di sampingnya. Dan ternyata bapak itu nggak mau tukar tempat, karena dia mau di lorong. Padahal kan namanya emergency seat kan tempatnya luas ya, Bapak Ibu mau masuk, mau ke ujung kemanapun gampang ya sebenarnya. Tapi ya udah, bapaknya nggak mau. Singkat cerita, orang di samping saya juga nggak mau. Lalu orang di belakang saya, di sampingnya suami saya di jendela juga nggak mau. Dan terakhir, ada seorang anak muda yang naik, dia duduk di samping saya. Lalu saya bilang sama dia, Dek, boleh nggak tukar tempat sama suami saya di belakang gitu. Terus dia bilang, dia nggak mau. Saya juga sempat berpikir begini, wah ini kayaknya baru pernah nih saya ngalamin yang tembok baja begini ya. Tapi hati saya kayaknya tenang-tenang aja, saya dalam hati gini, mungkin ini kesempatan saya injilin ini orang-orang di kiri kanan saya. Ya. Jadi saya diem aja Bapak Ibu, menunggu kesempatan itu. Dan akhirnya Bapak Ibu saya mau ngomong, saya lihat, wah yang di sebelah kanan saya udah tidur. Saya balik ke kiri, tuh anak yang tadi dia udah buka buku baca gitu. Jadi saya nggak bisa diganggu nih. Ya udah saya diem aja, saya bahasa roh, saya doa, saya diem aja gitu Bapak Ibu. Dan tiba-tiba saya tuh dalam hati begini, wow, sebenarnya ini kesempatan nih anak 2 orang di belakang itu nolong nih hamba Tuhan. Kayaknya GR banget ya Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa kamu memberikan secangkir air kepada orang benar, kamu dapat upah orang benar. Dan bukan itu aja, kan kita menolong orang itu kan sesuatu yang baik gitu. Kalau kita misalnya punya kesempatan bisa nolong, harusnya kita berpikir ini kesempatan emas gitu untuk nolong. Dan itu saya mikir aja terus. Dan tiba-tiba pramugari bagi makanan ya, itu di Garuda Bapak Ibu ya. Jadi pramugari datang bawa snack makanan buat kami dan kasih minuman. Dan anak itu yang di samping kiri saya, dia tuh nggak mau makan. Dia bilang, Pak, Mbak, saya nggak usah makan, saya mau minum aja. Supaya dia haus ya Bapak Ibu. Dan akhirnya dia dikasih botol aqua 1, dia minum. Dan setelah minum, rupanya dia masih haus, langsung habis 1 airnya. Terus dia bilang gini, Mbak, boleh lagi nggak 1? Terus Mbaknya bilang, oh nggak bisa, nanti aja ya, nanti udah bagi-bagi kalau ada lebih baru kita kasih. Sementara saya lihat anak ini dia haus banget. Akhirnya setelah Mbaknya pergi, saya tengok dia, terus saya dalam hati gini, dalam hati saya nih saya sempat berpikir gini, rasain lo pelit, nggak mau kasih tempat. Itu manusia saya muncul ya Bapak Ibu. Makanya kamu akhirnya juga nggak dapat itu air minum gitu dalam hati Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus tuh tegur saya. Lah, kok kamu jadi berpikir buruk ya? Akhirnya saya tengok dia dan saya bilang begini, Mas, kamu mau minum? Nih minuman saya. Jadi saya ada punya 1 lagi, kamu minum aja gitu. Dan saudara, dia lihat saya dari tatapan dia itu. Dia malu. Ya, dia malu untuk mengambil. Dia dalam, mungkin ya, saya nggak tahu hati orang, tapi dari tatapan dia, tadinya dia seperti mau ambil, tapi kemudian dia ragu. Dan akhirnya saya bilang, ya udah kalau kamu nggak mau, saya taruh di sini ya, siapa tahu kamu mau ya silahkan aja. Dan singkat cerita, saya tinggalin di situ Bapak Ibu.
Dari sini saya tuh merenung sampai turun, saya bilang begini, wow, ini yang disebut kesempatan. Setiap kita punya kesempatan untuk nolong orang. Andai tadi misalnya ya, dia lakukan misalnya kebaikan itu, dia mungkin tidak akan tertuduh ketika dia menerima bantuan daripada orang. Tapi saya pun merasa begini, andai saya tidak kasih air minum itu, saya kehilangan kesempatan membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya terintimidasi dengan pikiran saya sendiri yang rasain dan sebagainya. Dan itu adalah bentuk kejahatan, Bapak Ibu. Karena Tuhan suruh kita balas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini setiap hari ketemu orang, ya, berkali-kali kita ketemu orang yang orang itu butuh bantuan. Kalau kita bisa tolong, kenapa kita nggak tolong? Itu siapa tahu kesempatan emas. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap kesempatan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, pasti Tuhan punya rencana di balik usaha atau kesempatan itu, Bapak Ibu. Contohnya siapa? Contohnya Esther. Alkitab mencatat bahwa Esther diangkat menjadi ratu ya pada masa itu. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika orang Israel dalam tekanan, Esther muncul menjadi pahlawan. Ketika Mordekai ya, orang yang paman daripada Esther, mau minta tolong sama Esther, dia bilang begini sama Esther, Esther 4 ayat 14. Coba lihat Bapak Ibu. Dikatakan di sana, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, Esther 4 ayat 14, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow. Saudara, ketika Bapak Ibu dapat posisi sebagai mama di rumah, papa, gembala, pekerja, sebagai anak mungkin, sebagai jemaat, sebagai karyawan di kantor, pengusaha, guru, atau profesi apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki. Itu adalah kesempatan untuk Bapak Ibu pakai profesi itu untuk melakukan agenda surga. Itu kesempatan emas. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa berbicara di depan banyak orang, contoh seperti saya, atau Bapak Ibu sebagai guru di sekolah, sebagai dosen di kampus, sebagai teman-teman di kantor, jangan lewatkan kesempatan itu ketika Anda ada di tempat itu untuk jangkau jiwa, untuk bawa orang ke dalam kerajaan surga, untuk selamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Jangan hidup hanya untuk supaya saya tiap bulan dapat gaji, supaya saya bisa dapat sesuatu. Jangan. Tapi manfaatkan setiap momen untuk bisa menangkan sebanyak mungkin jiwa, membawa mereka dari kegelapan kepada terang, Bapak Ibu. Karena untuk tujuan itulah Bapak Ibu dan saya ditempatkan di muka bumi dan ditaruh di sebuah instansi, di sebuah keluarga, di sebuah rumah untuk menjadi mercusuar, menerangi lebih banyak orang supaya tidak akan lebih banyak yang binasa. Karena bumi yang saudara dan saya tinggali ini akan binasa. Dan kita punya kesempatan emas untuk investasi. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu punya talenta, kepintaran, tenaga, itu kepercayaan. Satu waktu nanti Alkitab berkata, Tuhan akan minta tanggung jawab. Kamu pakai buat apa kepintaranmu? Kamu pakai buat apa talentamu? Hanya untuk dapat duit? Hanya untuk senang-senangin dirimu? Atau untuk membangun kerajaan Allah? Bapak Ibu harus ingat ya, Ibrani 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara ingat Abraham? Waktu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, ada orang yang datang ke tempatnya Abraham. Andai Abraham pelit, tidak menjamu orang-orang itu, Lot binasa. Tapi saudara ingat, waktu itu Abraham menjamu mereka, dan ternyata mereka adalah malaikat. Dan bukan cuma kita menjamu malaikat, Bapak Ibu. Ternyata di balik kesempatan-kesempatan emas di mana kita bisa menolong seseorang, maka Tuhan sebenarnya sedang kita tolong. Lihat itu di dalam Matius 25. Nanti Bapak Ibu baca ya. Matius 25 ayat 31 sampai 35 ya. Dikatakan di sana, apabila anak manusia datang dalam kemuliaan. Ini judulnya adalah penghakiman terakhir, Bapak Ibu.
Maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaan itu. Lalu dia kumpulkan semua bangsa di hadapannya. Lalu ia memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu ia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Lalu raja itu akan berkata kepada di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Wow. Lalu nanti Bapak Ibu baca selanjutnya, orang-orang ini bilang begini, "Loh Tuhan, kapan kita lihat kau lapar? Kapan kita lihat engkau orang asing? Kapan kita lihat engkau sakit?" Lalu nanti Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, dia bilang begini, "Waktu kamu melakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Wow. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan emas. Kalau ada seseorang yang datang minta tolong kepada Bapak Ibu dan Anda mampu melakukannya, do it. Lakukan. Karena tanpa Bapak Ibu sengaja, Bapak Ibu sedang menolong Tuhan yang akan membalas. Saya terbatas dengan waktu, ya. Nanti besok saya akan kasih putar sebuah video tentang bagaimana orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Tapi yang saya mau bilang di sini bahwa semua kita punya kesempatan menolong Tuhan. Saya pernah khotbah itu, kesempatan menolong Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, kesempatan menolong Tuhan. Ketika kita menolong seseorang, ketika kita melakukan sesuatu untuk seseorang, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, yang hambaku yang baik. Terimalah kerajaan." Wow. Apa reward kita Bapak Ibu? Kerajaan yang Tuhan sudah sediakan sejak dunia dijadikan. Wow. Keren. Berarti kalau kerajaan disediakan buat kita, kita apa dong Bapak Ibu? Kita putri dan pangeran. Yeay. Kita pasti pakai mahkota bersama, menikmati kebahagiaan di sana. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu diperhadapkan kepada situasi-situasi kesempatan emas ini, yang pertama kita hidup di muka bumi, dan yang kedua adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita menginvestasikan waktu, tenaga, bukan cuma untuk mendapat duit, ya, tapi bagaimana kita membangun kerajaan Allah. Maka di dunia dan di kekekalan, semua yang terbaik Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Ayat terakhir di dalam Roma 2 ayat 6-11 saya baca. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu, pakai kesempatan emas ini, selama kita ada di muka bumi, hiduplah menjadi history maker, pergunakan waktu-waktu yang ada, kata firman Tuhan, sebab hari-hari ini adalah jahat. Saya berdoa di sore hari ini akan lahir para pahlawan-pahlawan iman yang menggunakan waktu kesempatan emas di muka bumi. Kalau nanti ada buku yang mencatat tentang kehidupan orang-orang di muka bumi, itu kayaknya saya paling bermimpi seperti itu. Dan saya berdoa kita semua punya mimpi yang sama. Maka nama saudara dan saya ada di sana. Amin. Kita adalah para pahlawan iman next untuk kehidupan yang nanti akan di depan. Ketika kita menggunakan kesempatan emas ini dengan sebaik mungkin, maka saya percaya semua kita punya kesempatan ini untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Dan sore hari ini saya mau berdoa kepada Bapak.